Halo gengs, kembali lagi di channel Satu Tempat. Konflik Israel dan Palestina memang menjadi perbincangan hangat, bahkan menimbulkan perdebatan di antara masyarakat Indonesia. Jangan sampai situasi yang terjadi antara Palestina dan Israel justru menimbulkan perpecahan di antara bangsa kita sendiri ya, gengs. Yuk kita bahas lebih lanjut konflik Israel dan Palestina di Satu Tempat. Perang adalah sebuah aksi fisik bersenjata dan non-fisik yang dilakukan secara intens antara negara, atau dalam arti sempit adalah permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Saluran yang dipakai untuk menimbulkan perang bermacam-macam, mulai dari politik, militer, hukum, kejahatan, sosial, ekonomi, dan yang paling cepat menyulut perang adalah tentang agama. Sepanjang sejarahnya, manusia telah membuktikan diri sebagai produsen penderitaan yang sangat ulung. Selain penderitaan, perang juga merusak lingkungan. Serangan artileri, roket, ranjau darat, dan lain-lain dapat mencemari lingkungan, membinasakan hutan, dan membuat lahan pertanian tak bisa digunakan lagi. Lantas bagaimana pandangan Indonesia tentang konflik Israel dan Palestina? Pandangan Islam tentang konflik tersebut. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, telah menyatakan bahwa konflik antara Palestina dengan Israel bukanlah perang agama. Meskipun Indonesia telah lama mendukung Palestina, tapi baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah menganggap konflik ini sebagai konflik politik dan kemanusiaan. Agama hanya dijadikan alat untuk memperkeruh konflik Israel dan Palestina. Padahal sebenarnya, konflik bersumber dari persaingan kekuasaan, ingin mengontrol wilayah dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Selama ini, dunia hanya mengutamakan solusi politik dalam penyelesaian konflik yang telah bergulir selama puluhan tahun tersebut. Ini bukan persoalan Islam atau agama apapun. Ini murni persoalan pelanggaran kemanusiaan dan HAM. Karena kita tahu bahwa warga Palestina itu tidak hanya umat Muslim saja, tapi ada juga umat Kristiani, Katolik, Ortodoks, dan Yahudi. Dengan pendekatan HAM, siapapun dan negara manapun pasti bisa mendukung Palestina. Sikap Indonesia tidak pernah berubah. Indonesia mengecam semua tindakan kekerasan eskalatif, termasuk Israel ke Gaza, yang menewaskan ratusan korban. Amanat konstitusi kita sudah jelas, mengutuk segala macam penjajahan. Apalagi jika dibarengi dengan tindak kekerasan yang menghilangkan nyawa banyak orang. Pandangan Kristen tentang konflik tersebut. Pendeta Gilbert Lumoindong ikut mengomentari konflik antara Israel dan Palestina. Dalam unggahan akun Twitternya, Gilbert Lumoindong menyerukan perdamaian antara Israel dan Palestina. Seruan damai untuk Israel dan Palestina, tulis Gilbert Lumoindong yang dikutip suara.com dari akun Twitternya. @Pastor Gilbert L, Selasa, 31 Oktober 2023. Namun ia menyayangkan, kenapa Indonesia tidak bicara saat Palestina mengirimkan roket. Tapi Indonesia baru berbicara usai Israel menyerang Palestina. Gilbert lalu menyinggung soal iman Yahudi. Indonesia adalah negara Pancasila, di mana menginginkan
agar penjajahan dan peperangan di muka bumi ini dihapuskan. Ia pun mendorong agar Indonesia meminta Israel dan Palestina untuk berhenti saling menyerang. Palestina harus stop dengan genjatan-genjatan senjatanya. Israel juga harus stop dengan bomnya. Lalu Indonesia pegang tangan kedua negara tersebut, mempersatukan mereka. Itu baru keren. Tutupnya. Apapun motivasinya, perang terbuka harus dapat dicegah, karena hanya akan merugikan semua pihak. Lebih dari itu, identitas dan kedaulatan bangsa Israel maupun Palestina harus sama-sama dijunjung tinggi agar rekonsiliasi dapat terjadi. Kesimpulan, Pola konflik yang terus terulang menunjukkan bahwa konflik Israel dan Palestina lebih mengarah pada konflik politik daripada konflik antar agama. Sayangnya, beberapa pihak dan media di dunia dengan sengaja terus menyudutkan masyarakat awam agar percaya bahwa konflik ini adalah perang antara agama, antara Yahudi dengan Islam. Pandangan semacam ini sangat mudah disusupi oleh hasutan dan ujaran kebencian untuk membenarkan perang terhadap kelompok lain yang berbeda keyakinan. Pandangan semacam inilah yang sebenarnya membuat proses perdamaian dan rekonsiliasi antara kedua bangsa menjadi terhambat. Hal ini berarti kita harus berempati terhadap kedua negara yang menderita akibat konflik. Rekonsiliasi menjadi harga mati yang terus kita perjuangkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pernah berkata, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Sekian dulu pembahasan kita ya, gengs. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu channel ini berkembang. Ingat, Indonesia maju, Indonesia harus bersatu.